Lebih lanjut untuk menyambut Saudara Buniani, saya kembalikan kepada Koordinator Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, Al-Ustaz Asep Syarifuddin. Kita sambut dengan salawatan. Alhamdulillah wassalamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir! 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 Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, kita telah mengikuti proses persidangan yang keempat. Barusan persidangan telah selesai. Saudara kita Buniani telah ada di tengah-tengah kita. Kemudian Bang Adrian sebagai tim hukum dari Buniani juga sudah ada di tengah-tengah kita. Kita telah menyaksikan secara seksama proses persidangan yang keempat dengan agenda putusan sela. Kita berharap bahwa di putusan sela Buniani dapat dibebaskan dari segala tuntutan. Amin. Kita sampaikan pada hari ini tadi sebelum persidangan ini diakhiri, jika Buniani kemudian ternyata proses persidangannya dilanjutkan, maka jangan kata 10 kali sidang, 15 sampai berapapun kita akan tetap mengawal Buniani. Maka tadi kita telah sampaikan, jika kemudian Buniani terus dikriminalisasi, disidangkan, maka kita akan mengagendakan bahwa Bandung bukan hanya menjadi kota tujuan kuliner, tujuan fashion, tapi merupakan bagian silaturahim para mujahidin di Indonesia. Kita akan jadikan Bandung sebagai kota silaturahim para pejuang-pejuang Al-Quran yang ada di negeri ini. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana hasil daripada proses persidangan ini, maka akan disampaikan oleh penasihat hukum dari Bang Buniani, Bang Adrian. Nanti ada sambutan dari Buniani, nanti saya pun akan menyampaikan informasi kepada para hadirin terkait langkah-langkah selanjutnya. Kepada penasihat hukum Bang Buniani, Bang Adrian, waktu dan tempat dipersilakan untuk menginformasikan terkait hasil persidangan pada hari ini. Lalu kemudian langkah-langkah selanjutnya seperti apa, waktu dan tempat dipersilakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi di persidangan keempat bersama keluarga besar Api Jabar. Yang saya yakin rekan-rekan di sini insya Allah punya semangat tinggi dan insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru saja selesai persidangan keempat dengan putusan sela. Kita menyampaikan 9 poin eksepsi. Hanya kemudian tadi hakim menyampaikan bahwa permohonan eksepsi kita 9 poin yang kita sampaikan ini harus diuji dan lanjut ke persidangan berikutnya. Hakim ingin melihat pembuktian-pembuktian dan lain sebagainya. Kita tetap keberatan, namun keberatan kita insya Allah akan sampaikan nanti pada akhir persidangan. Jangankan ini berlanjut sidang, ya. Sebetulnya Pak Buni ini tidak layak dituntut dan dijerat oleh pasal 28. Tapi tidak apa-apa. Kita warga negara hukum yang baik, ya. Warga negara yang baik dan taat hukum. Kalau segala sesuatunya harus diuji di pengadilan, kita ikuti. Berapa kali pun pengadilan itu akan digelar. Hanya yang kita minta nanti, putusan hakim harus betul-betul mencerminkan rasa keadilan dan mengungkap kebenaran. Betul apa betul?
hakim ke depan di akhir persidangan nanti harus betul-betul objektif, lepas dari kepentingan-kepentingan politis. Betul apa betul? Karena perkara Buniani ini sangat kental nuansa politik. Betul apa betul? Kalau Buniani dijerat, maka akan ada ribuan atau ratusan ribu yang harus terjerat. Apalagi rekan-rekan wartawan yang kerjaannya mengutip, menyampaikan berita. Apa yang disampaikan Pak Buni itu adalah berita dan mengajak diskusi. Betul apa betul? Dan bukan berita bohong atau berita fitnah. Ya, Ahok sudah jelas menista agama, divonis hukum 2 tahun. Betul apa betul? Jadi yang diberitakan Pak Buni betul apa bohong? Fitnah apa bukan? Bukan. Tapi kalau kemudian pengadilan berkehendak untuk menggelar persidangan ini sampai akhir, berikut nanti ahli-ahli dan saksi-saksinya dari penuntut umum digelar, yang namanya jaksa itu, ya, jaksa itu kan sebagai lembaga, pucuknya Jaksa Agung. Betul apa betul? Betul. Nah, mudah-mudahan Jaksa Agungnya pun jangan bermain-main politik. Betul apa betul? Nggak tahu saya latar belakang Jaksa Agung dari mana. Tahu nggak ada yang dari mana? Dari mana? Dari neraka. Nggak tahu ya, kita nggak tahu dari partai, nggak tahu apa. Yang jelas ke depan nanti kita mengharapkan hakim memutus seadil-adilnya. Dan insya Allah, alhamdulillah, kita dari para ahli, ya, ahli-ahli baik itu tata negara, ahli pidana, tata negara kenapa berkaitan? Karena ini merupakan wujud berekspresi, berwujud kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, harus dipisah oleh yang namanya hate speech, fitnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu alhamdulillah, ya, Prof Yusril akan siap sebagai ahli ke depan. Ada Prof Yusril, ada Dr. Abdul Khair Ramadan dan lain sebagainya. Tapi biarkan saja, kita sekarang kasih kesempatan kepada jaksa penuntut umum. Nanti akan kita lihat siapa saksi-saksi fakta yang dihadirkan, siapa yang laporin Buniani, siap apa siap datang? Siap apa siap hadir kembali mengawal persidangan Buniani? Kita akan lihat bersama-sama siapa yang dihadirkan, ahli-ahli mana yang dihadirkan. Betul apa betul? Kita akan uji bersama, ya. Dan insya Allah ketika ini umat bersatu dan menegakkan keadilan dan mengungkap kebenaran, insya Allah, ya, Allah bersama kita. Yakin apa yakin? Alhamdulillah. Itu saja mungkin yang ingin sampaikan. Mudah-mudahan keluarga besar yang ada di sini mendapat kesehatan, ya, kesehatan dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Buniani jangan ditinggalkan. Tidak akan ada konsolidasi jutaan umat di Jakarta itu kalau tidak. Ya, kita kawal sampai tuntas. Insya Allah tim kuasa hukum sudah kurang lebih 9 bulan mengawal, dari mulai dia diperiksa, ditangkepin sehari, kita keluarin lagi, sampai akhirnya tidak ditahan, ya kan? Sampai bolak-balik diperiksa dan sebagainya. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab moral menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Ya, begitupun saya yakin rekan-rekan yang hadir di sini punya semangat yang sama, bahwa hukum harus tegak di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan yang menegakkan hukum adalah umat sekalian, bukan orang lain. Yang lain bisa-bisanya membuli, ngenye, dan lain sebagainya. Tapi umat Islam insya Allah akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan itu dibuktikan hari ini. Ya. Jadi insya Allah ke depan persidangan Buniani tepat seminggu lagi dari hari ini. Dan jamnya sudah kita rubah atas tadi pertimbangan hakim melalui permohonan kita, jam 13.00. Setelah isoma, setelah sholat, setelah makan segar, kita gelar persidangan. Insya Allah, ya, insya Allah umat dan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, perjuangan tim kuasa hukum yang dikoordinatori oleh Bang Alfian ini luar biasa. Bang Alfian ini luar biasa. Kita doakan semoga Bang Alfian ini istiqomah.
Kita doakan juga semoga rekan-rekan penasihat hukum lainnya pun istiqomah. Karena kami berkeyakinan, ini keyakinan kami dari API Jabar, tim kuasa hukum ini jangankan dibayar, bisa jadi mengeluarkan uang dari koceknya sendiri, betul? Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mudah-mudahan juga Bang Japar yang terus mengawal dari Jakarta istiqomah dan dimudahkan rezekinya. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana kesiapan saudara kita Buniani untuk terus menyampaikan kebenaran. Allahu Akbar. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya dan para aktivis yang sudah dengan setia mengawal kasus saya ini, saya berterima kasih yang pertama-tama kepada Bapak Polisi juga yang sudah dengan berdedikasi tinggi mengawal agar kasus ini menjadi aman. Saya juga menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bercerita sedikit bagaimana sebetulnya kita di Indonesia ini sebagai sebuah bangsa. Sebelum saya nanti bercerita tentang bagaimana kasus saya ini kaitannya dengan politik yang sedang berlangsung di DKI Jakarta. Nah, kemarin saya pulang ke Lombok karena saya memang orang Lombok. Pulang silaturahmi dengan orang tua pas Lebaran. Itu saya dikunjungi silaturahmi oleh salah seorang saudara saya yang polisi dan beragama Hindu pula. Beragama Hindu karena ada kita punya dulu saudara kakek saya menikah sama orang Hindu lalu masuk Hindu. Jadi beliau anak cucunya masuk agama Hindu gitu ya. Lalu dia datang ke rumah silaturahmi. Dia baik sekali. Bagaimana kita bersaudara sebagai sebagai orang Indonesia yang cinta NKRI. Dia datang mengunjungi saya gitu ya. Dia tahu kasus hukum saya, tetapi sebagai saudara dia mendukung saya. Nah, banyak saudara-saudara saya yang seperti begitu, seperti bapak-bapak ini gitu ya, yang menjalankan tugasnya itu karena mencintai bangsa dan negara ini gitu. Nah, tetapi tidak demikian yang terjadi di tingkat atas Bapak Ibu ya. Yang terjadi di tingkat atas itu banyak yang bermain politik, diantaranya itu termasuk bapak-bapak polisi. Saya tidak menyangka Bapak Ibu ya. Ini saya bercerita tentang bagaimana itu di tingkat elit itu terjadi sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Nah, itu yang terjadi dengan kasus saya ini. Karena elit polisi sudah bermain politik menjadi alat kekuasaan, jadi kasus saya ini meskipun tidak ada salahnya, tetap dipaksakan harus saya menjadi tersangka. Saya dilibatkan dalam 4 perkara. 1, saya dilaporkan atas pencemaran nama baik pasal 28 ayat 2. Lalu saya melaporkan balik. Lalu ketiga menjadi saksinya kasus Pak Ahok. Dan yang keempat, saya ditarik-tarik menjadi saksinya kasus makar. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Buniani yang tidak tahu apa-apa tentang kasus makar ditarik-tarik. Mungkin karena 3 kasus yang pertama tadi itu tidak menemukan salah saya apa. Lalu kemudian ya udah, pokoknya Buniani harus masuk penjara gitu loh. Nah, kekuasaan dugaan saya menggunakan itu. Polisi digunakan untuk alat itu. Bapak Ibu sekalian, Bapak polisi yang terhormat, jangan tersinggung sama saya ya. Saya sudah cerita tadi, saudara saya itu polisi dan bersaudara sama saya, datang baik dan bersaudara sampai sekarang. Itu malah baru datang ke rumah gitu. Nah, tetapi tidak demikian yang terjadi di tingkat elit ini yang bermain politik. Kemudian polisi digunakan untuk mengkriminalkan orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah yang sekarang. Ya, ya, susah sekali orang tidak berpikir ke arah sana. Diduga, insya Allah diduga gitu ya. Tetapi gitu ya, sekarang orang semua aktivis Muslim seperti begitu pikirannya. Dan ini kan opini publik susah untuk tidak mengaitkan ini gitu. Nah, itu yang pertama, soal bagaimana proses saya menjadi tersangka. Bolak-balik kasus, lalu kemudian susah sekali mencari salah saya di mana. Akhirnya P21 juga naik ke
kejaksaan prosesnya. Nah, setelah P21 ini juga bagaimana menyusun dakwaan, susah menyusun dakwaan juga. Tetapi karena kejaksaan ini pimpinannya juga dipimpin oleh salah satu dari partai politik, saya sebutkan saja dari Partai Nasdem, dan Partai Nasdem adalah yang pertama kali mendukung Pak Ahok menjadi Gubernur Jakarta. Jadi sangat tidak ikhlas Pak Ahok tidak menang pemilu, tidak menang pilkada, masuk penjara 2 tahun juga. Buniani harus masuk penjara juga. Kira-kira ini adil nggak Buniani harus masuk penjara? Kalau dasarnya adalah dendam politik. Saya cerita ini biar kita tahu masalahnya apa Bapak Ibu ya. Saya tidak memfitnah, tetapi itulah Bapak Ibu sudah tahu semua apa yang terjadi. Nah sekarang kasus saya ini sangat politis Bapak Ibu. Kita bersaudara semua, tapi bukan karena kita dendam sama orang. Kemudian saya dengan Pak Ahok harus dinaikkan. Enggak, Pak Ahok kan sudah masuk penjara. Apa urusannya dengan saya? Kalau menggunakan logika hukum, Pak Ahok masuk penjara, artinya terbukti bersalah, artinya saya tidak terbukti memfitnah kan? Artinya saya harus bebas. Tetapi kejaksaan yang dipimpin oleh dari Partai Nasdem itu nggak mau, tetap dinaikkan ini. Makanya saya bilang tadi, bahkan tidak cuma itu, bahkan dicari-cari bagaimana caranya menyulitkan Buniani yang harusnya di Depok. Nggak ada urusan di Depok, itu kondusif dari dulu, aman. Tetapi bagaimana caranya Buniani dibikin sulit, dipindah ke Bandung. Tapi alhamdulillah kita cari kita cari kira-kira apa berkahnya kita ke Bandung. Mudah-mudahan dengan ke Bandung saya bersaudara dengan Ustadz Asep Saifuddin. Alhamdulillah. Jadi kita tidak berpikir negatif, kita tetap berpikir positif. Kita akan terus sampai kapanpun. Jangankan masuk penjara dan disidang-sidangkan kayak begitu, mati pun sudah siap. Jangan main-main. Semua orang yang membela kebenaran dan keadilan siap mati untuk prinsip itu. Allahu Akbar. Di dalam pemeriksaan ketika saya diperiksa begitu juga sama penyidik di Reskrimsus. Silakan tembak Buniani, tidak takut. Karena saya tahu saya membela kebenaran dan keadilan. Ini jangan kemudian karena benci kepada suara anak bangsa, berbeda pandangan politik lalu dicari-cari salahnya. Bagaimana mungkin itu? Di mana belajar hukumnya? Di mana belajar demokrasi? Saya belajar demokrasi di Amerika, Bapak Ibu. Saya tamat cum laude di Ohio, S2 saya. Saya belajar demokrasi di Amerika. Ayo berdebat dengan saya, gitu ya. Nah, kemudian kalau ini mau dibawa kemana-mana, ini kita akan lawan. Dengan otak kita akan lawan, tetapi kalau lebih dari itu juga, insya Allah kita siap. Ya, jadi bukan karena kita ini sok jagoan, bukan. Tetapi kita ini membela kebenaran dan keadilan. Betul. Jadi ini. Tapi sebelum saya mengakhiri ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim hukum saya, kepada Pak Agun Radian yang sudah mendampingi saya lebih 9 bulan sejak saya dilaporkan ke polisi. Lalu kemudian saya difitnah berulang-ulang. Buniani sudah mengeluarkan uang 900 juta untuk membayar pengacara. Kemudian Buniani sedih. Buniani mengumpat alumni 212 karena nggak ada yang datang. Semua Ahok harus memfitnah saya. Lillahi ta'ala, kalau saya berbohong hari ini saya langsung mati saja. Berat ya, berat Bapak Ibu ya, sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu ya, kalau benar saya membayar pengacara, itu saya langsung mati. Saya tidak membayar pengacara. Ini murni keikhlasan semua pengacara. Kita doakan para pengacara yang mendampingi saya ini dimudahkan rezekinya, biar tetap bisa mendampingi saya. Jadi buru-buru saya yang mampu membayar. Saya dosen, kalau bayar mereka ini kan mahal sekali Bapak Ibu. Saya dosen, gaji saya nggak seberapa ya. Nah, justru saya yang dibayari makan siang saya. Jadi saya yang dibayari oleh kawan pengacara.
Allahu Akbar. Nah, pertanyaannya kan siapa sih Buniani kok mau orang mau jadi dia makan siang? Bukan dia justru membayar pengacara, tapi para pengacara yang membayar saya makan siang. Bukan siapa-siapa, tetapi karena mereka melihat ada kebenaran yang dibela Buniani. Bapak Ibu pun kalau di dalam posisi saya, insya Allah sama juga perlakuan kawan-kawan pengacara. Insya Allah. Karena kita memang ini bukan siapa-siapa, tetapi siapapun yang ingin menegakkan kebenaran itu, kita harus perlakukan sama. Begitu juga, insya Allah, kapan-kapan juga kalau ada saudara kita yang lain diperlakukan demikian, kita akan bela juga, begitu. Nah, saya juga sama ketika mengupload video itu yang nanti akan diperkarakan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya yang sudah dengan setia mengawal kasus ini, sekali lagi saya berterima kasih. Kita akan bertemu minggu depan jam 1 siang di sini juga. Insya Allah kita tetap semangat. Kita tidak takut. Kita tidak sedih. Kita akan maju bersama. Bukan karena kita jagoan, bukan karena kita sok merasa berani, bukan. Tetapi karena kita ini tahu kita ini benar dan menuntut keadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jelas sekali apa yang tadi disampaikan oleh saudara kita Bang Buniani. Bahkan saya ingin juga menyampaikan kepada Bang Japar, kemudian Bang Buniani, dan kepada tim kuasa hukum dari Buniani, bahwa kami keluarga besar Aliansi Pergerakan Islam di Jawa Barat insya Allah sangat serius untuk mengawal proses persidangan ini. Saya ini udah janjian sebetulnya dengan TGB Tuan Guru Bajang, gubernur beliau di NTB, untuk silaturahim Idul Fitri. Sekalian menengok anak dari adik kami nih, Juhairin. Ini orang Lombok. Ini mantan ketua kami Bandung, tapi orang Lombok. Jadi mau ekahan. Tapi karena seriusnya saya bilang, kita tidak jadi ke Lombok, antum aja yang ke Bandung dulu. Nah, sekarang dia ke Bandung. Istri dan anaknya masih di Lombok untuk bersama-sama Buniani dalam memperjuangkan kebenaran. Yang kedua, ternyata ekspektasi masyarakat Bandung ini luar biasa. Ini dibuktikan ketika proses pengawalan persidangan, ibu-ibu majelis taklim jamaah pengajian di Bandung sampai rela udunan masak, menyiapkan hidangan untuk sarapan, bahkan menyiapkan untuk makan siang. Bahkan saya ini sampai kebingungan, lebih banyak makanan daripada peserta aksi. Ini udunan, ada yang buat bala-bala, gorengan, ada yang makanan. Bahkan sekarang ada 3 ibu-ibu yang sudah menyiapkan makanan di Istiqomah. Saya kira kalau berkenan Bang Buniani, Bang Adian, dan Bang Japar, kita ke Istiqomah dulu. Kita makan siang dulu. Karena ibu-ibu ingin bil barokah, barangkali dengan makanannya dicicipi oleh Bang Buniani dan kuasa hukum yang ikhlas mengawal proses ini menjadikan barokah dan kemudian dimudahkan rezeki, panjang umur, dan terus bisa berjuang. Selanjutnya, insya Allah saya perlu tegaskan di depan Bang Buniani dan dari kuasa hukum Bang Buniani, Pak Aldian. Itu ada Bang Jamran. Kemarin ini kakaknya Bang Rijal. Jadi kemarin itu ada sini Bang, sini Bang. Ini sudah nih. Nih, Bang Jamran. Ini Bang Jamran ini adik kakak dengan Bang Rijal yang kemarin. Bang Jamran ini ketua Kahmi Jakarta Utara, keluarga alumni HMI Jakarta Utara, ketua AMJU Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, ketua KONI Jakarta Utara, dan salah seorang pengurus CSIL, Center of Study for Indonesia Leadership, Pusat Kajian Kepemimpinan Indonesia. Beliau ini pada 212 dijemput, dianggap mau makar dengan Bang Jamran, diproses, kemudian diponis sudah 6 bulan
15 hari Bang ya. Jadi ini baru keluar. Alhamdulillah. Dengan pasal yang berbeda, awalnya dianggap makar, ketika makar tidak bisa dibuktikan, dicari-cari jadi ITE. Nah inilah Republik BBM kayak begini. Nah, namun hukumnya orang. Bang Rizal, Bang Jamran, meskipun telah dihukum, beliau menyadari bagi seorang pejuang itu, bagi seorang mujahid difitnah biasa, betul. Kemudian dibunuh berarti syahid. Di penjara berarti ujlah. Diusir dari negeri kayak Habib Rizik itu tamasya. Jadi keliling Timur Tengah kemana-mana, kan luar biasa. Asik kan? Yang kepanasan yang di istana, betul. Tapi bagi mujahid itu tidak ada yang rugi. Di penjara Buya Hamka buat tafsir Al-Azhar, betul. Habib Rizik sekarang tamasya ke Yaman, mungkin nanti ke Mesir disambut oleh Raja Saudi, luar biasa. Jadi jangan coba-coba wa makaru wa makarullah. Kalau kalian membuat makar, Allah pembuat makar yang lebih hebat. Betul tidak? Nah ini juga insya Allah. Ini beliau ini bukan pengangguran ini, tapi terus semangat. Saya sampaikan nanti ada closing statement dari beliau juga, bahwa kita Api Jabar bukan hanya kepada Bang Buniani. Ketika disidangkan, kami pun mengawal di Jakarta Selatan ya Bang ya. Bahkan insya Allah perlu kami sampaikan, karena undangan ini khusus untuk alumni 212, alumni 411, alumni 313, alumni kawal sidang Ahok, alumni ITB, bahwa kita pada hari Jumat akan mengadakan aksi besar-besaran di halaman Gedung Sate sebagai bentuk keprihatinan atas tindakan biadab terhadap Saudara Hermansyah. Saya tanya, terima tidak saksi ahli seorang ilmuwan seperti Bang Hermansyah ditusuk lehernya? Ini yang harus bertanggung jawab. Dua, yang harus bertanggung jawab segera menangkap pelakunya adalah satu, adalah Kapolri, betul. Yang kedua Kepala BIN, betul. Nanti kita datang Jumat untuk segera meminta Kapolri dan Kepala BIN segera tangkap dan proses hukum yang telah menganiaya saudara kita Hermansyah. Alumni ITB insya Allah akan hadir dari berbagai daerah untuk aksi di depan Gedung Sate. Jadi terhadap saudara kita Budiani kita akan serius. Terhadap siapapun yang dikriminalisasi kita akan serius. Terakhir, ini juga dari GMJ ada Bang Budiani. Ini ketua tim pemenangan GMJ, jadi Gubernur Muslim Jakarta. Kemarin memang diatur ritme dulu. Kalau putusan sela ini bisa selesai, ya sudah, kita mensikapi persoalan-persoalan yang lain. Tapi kalau ini dilanjutkan, ini akan seperti Jakarta. Baru akan menjadi tujuan daripada pejuang-pejuang kebenaran. Nah untuk lebih tegasnya, karena dulu yang pertama kali mengejar-ngejar Ahok sampai Ahok itu pernah lari ke kebun, ini pasukan beliau nih, AMJU, Aliansi Masyarakat Utara. Aslinya orang Makassar, NTB, Makassar, Betawi, Sunda, kita NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kita dengar nih, Daeng Jamran dari Jakarta Utara. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Kang Asep yang selalu semangat. Saya sama beliau ini di CSIL ketemunya. Waktu itu belum ada kita melakukan perlawanan dengan Ahok ya, belum. Lama-lama ketika saya lihat perilakunya Ahok ini semakin kurang ajar, akhirnya saya melakukan perlawanan, khususnya masyarakat Jakarta Utara yang kena dampaknya kebijakan dia. Banyak dari penggusuran, reklamasi pantai dan sebagainya. Juga teman-teman saya hormati Mas Sri Kandi yang selalu tampil dalam persidangan saya. Terima kasih. Dan teman-teman semuanya, GNJ, seluruh ormas masyarakat yang selalu mendukung kita, yang selalu bersama-sama. Dan khususnya saudara saya Budiani ini, bayangkan saya ditangkap malam-malam tanggal 2 tanpa tahu kasus apa, karena saya mau persiapan aksi